Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya penonton channel ADAP Bang, pastinya penasaran kan gue pagi-pagi datang kemari menjelang siang di daerah Rawablong Jalan Kebayoran Lama ini akan ada pergantian nama jalan yang tadinya nama jalannya Jalan Raya Kebayoran Lama menjadi nama Jalan Bang Pitung. Pokoknya tetap saksiin channel gue ADAP Bang, jangan kemana-mana buat para penonton. Assalamualaikum. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina min indik wa hafiz alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil ya Rabbi qaryah Rawablong wa qaryah Sukabumi Utara ya Allah min barakatik min barakatik min barakatik wa albisna libasal afik wa afiatik di dini wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ahyina ka hayatil ulama wa amitna ka mauti syuhada wa surna fi zumratil awliya wa akhrijana minad dunya muslimin wa alhiqna bis salihin ya rabbana itawadina wa alif bainana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para penonton. Sekarang kita bakal datengin teman-teman kita yang di sini, yang asli Rawablong sini. Kita tanyain dari ada Bang Toro. Assalamualaikum Bang. Aduh, Bang Toro. Ini harapan kedepannya pergantian nama jalan yang tadinya nama Jalan Kebayoran Lama tadi baru diresmiin jadi Jalan Bang Pitung. Harapan kedepannya apa Bang Toro? Asli Rawablong sini maksudnya? Kalau harapan saya sih semoga ini jalan bukan cuma namanya doang Bang Pitung, tapi semangatnya Bang Pitung. Mantap. Dakwanya Bang Pitung yang nggak pernah mati sampai sekarang. Biar teman-teman generasi muda sama yang baru generasi ini nih, Nah iya. biar ngikutin jejak semangatnya Bang Pitung. Itu aja kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat para penonton ADAP Bang yang pastinya yang tadi udah nelusurin, udah nonton terus dari awal sampai akhir di video peresmian jalan dari Jalan Kebayoran Lama menjadi Jalan Bang Pitung. Nah di samping gue nih ada asli orang Rawablong, bener-bener asli sini. Ketua Sanggar Pitung, ibarat kata guru besar juga. Di samping gue ada Bang Bahtiar, sekaligus guru gue juga. Pokoknya buat para penonton, di samping gue ada guru besar gue, Bang Bahtiar. Mbak, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita ngikut dari awal sampai akhir tuh Mbak, peresmian, pergantian nama Jalan Kebayoran Lama menjadi Jalan Bang Pitung. Iya. Nah, Baba nih, kan Baba asli orang Betawi Rawablong nih. Apa yang harapan Baba maksudnya itu kok bisa diganti harus nama Bang Pitung? Iya. Pertama sebagai anak yang lahir di Rawablong jadi satu kebanggaan. Karena kenapa kita menjadi bangga? Bang Pitung itu pahlawan bagi rakyat Betawi. Dan dia udah milik nasional. Iya, jadi siapa aja bangga dengan nama istilah Pitungnya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada embel misalnya Firly Pitung, wah kan gitu. Karena apa? Girang dengan nama Pitungnya, seorang pejuang
yang dia merupakan simbol perlawanan, Oh. melawan penindasan, melawan kezaliman, dia membela rakyat kecil dari hak-haknya yang tertindas. Itu perjuangan dari Bang Bang Pitung. Pitung. Makanya sebagai anak yang kebetulan saya lahir di Roblong, saya bangga luar biasa. Kalau perlu, kalau saya nggak malu, saya nangis tadi, terharu. Kenapa nangis, Mbak? Kaki diinjak. Saya Iya, kira terharu. Oh. Iya, ya Allah, puluhan tahun perjuangan kita bukan yang sekarang aja. Akhirnya dengan gubernur kita ini yang boleh dibilang gubernur yang santun, yang baik, yang peduli dengan rakyatnya, Bang Anies Rashid Baswedan menetapkan. Tuh, jadi- tanggal berapa tadi? Persisnya nih, abang tahu tanggal nggak? Nggak punya gaji nih kalau gini, ketahuan. Iya, tanggal berapa nih? Tanggal 19. 19 Juni Iya. 2020 hari 2022. 2022. Iya. Tes doang ngetes Bang. doang ya. Soalnya tadi lupa tanggal. 19 Juni tahun 2022 hari Minggu persisnya jam 9 pagi terjadi peristiwa bersejarah. Oh. Itu pemasangan nama jalan dari Kebayoran Lama menjadi Jalan Bang Pitung. Siapa yang mensupport dan mendukung ini adalah ini juga tidak lepas dari Pak Gubernur kita, Pak Oh, Anies. langsung dari Pak Gubernur Pak Anies ya. Iya, alhamdulillah. Terus harapan Baba nih, kan udah diganti nih nama Jalan Bang Pitung. Harapannya ke depan apa gimana kan? Maksudnya warga Betawi nih, kita sebagai warga Betawi ya apa kita harapannya ke depan Bang Pitung semakin berkembang namanya apa gimana Bang? Oh iya, jelas dong, selama ini kan orang banyak mengklaim bahwa Pitung itu, maaf ya, orang Marunda. Orang Marunda. Pitung orang Tangerang. Oh. Pitung orang mana lagi, Depok. Oh jadi di mana-mana atas Iya, nama Pitung ya. atas nama Pitung. Kita sih nggak salahin karena saking girangnya dia. Oh. Kalau di Marunda kan cuma rumah singgah. Rumah singgah. Iya, ada Masjid Al-Alam, jadi dijulukin Masjid Pitung. Oh. Nggak apa-apa, untuk tujuan baik nggak apa-apa ya. Jadi lebih giat dia ibadah lagi di situ, pengen ziarah situ. Tapi yang jelas si Pitung itu kan orang Roblong. Jadi paslah kalau nama Jalan Bang Pitung Bang sebagai Pitung. bentuk penghormatan, penghargaan atas perjuangan-perjuangan dia membela rakyat kecil. Oh. Berarti di sampingnya tadi dulu Pak, saya Firly kan ngikutin juga tuh sampai ada perubahan nama jalan juga ya. Kalau nggak salah toko agama tuh di sebelahnya tuh. Nah, ini juga bentuk penghormatan, penghargaan Bapak Gubernur kepada warga sekitarnya yang mungkin ada tokoh agamanya atau ulamanya, kiainya kah, atau habaibnya. Kebetulan di Roblong ada pakunya Betawi, ulama besar, waliullah. Siapa dia? Syekh Abdul Karim bin Aspan. Orang Betawi dulu memanggilnya Guru Karim. Guru Karim. Iya, jadi ada Guru Mansur, Guru Mugeni, Guru Majid, Guru Marjuki. Nah, itu adalah ulama-ulama yang pada saat eranya dia menyebarkan Islam, dan kita semua nih sampai sekarang bisa ngaji lantaran ulama-ulama kita. Nah, pantaslah kita harus bangga kalau ulama diberi penghormatan, terus ada nama jalannya dan jelas makamnya, dia seorang waliullah. Ini buat anak cucu kita nanti jadi tahu. Jadi Siapa tahu nih? Siapa ulama yang dulu? Iya, siapa nih? Syekh Abdul Karim bin Aspan. Jadi dia tahu, belajar menghormati dan menghargai dan mengetahui sejarah. Oke, Pak, kalau gitu. Ini kan tuh namanya jalannya Bang Pitung tuh, Pak. Di Jakarta yang saya tahu tuh nama jalan Bang Pitung atuh doang tuh di Roblong. Alhamdulillah, emang harus begitu, penempatannya harus sesuai. Itu di Roblong itu kan atas nama jalan Bang Pitung tuh emang isinya Betawi semua apa gimana ya, Pak? Ya, boleh dibilang Roblong ini Betawinya masih bejubel. Bejubel. Iya, masih banyak. Masih banyak. Iya, itu satu. Kedua, Pitung juga kan selain dia simbol perjuangan melawan penindasan, dia simbol kejawaraan. Oh, simbol kejawaran. Bisa juga orang menisbatkan dia sebagai tokoh silat. Silat. Iya, karena jagoan, pinter silat, ya kan. Nah, maka tidak dipungkiri dan secara natural tumbuhlah di sini banyak-banyak perguruan silat. Namanya Cingkrik. Cingkrik. Itu basisnya di Roblong, lahirnya di Roblong. Di mana adanya? Wilayah Kecamatan Kebonjeruk. Nah,
Cingkrik hampir di setiap gang. Di sini Roblong nih, belum ngomong kelurahan nih. Karena kelurahannya kan Sukabumi Utara. Iya. Itu ada 13 perguruan silat Cingkrik. Oh, banyak macam-macam, Jadi Pak. Roblong ini boleh dijulukin misalnya kampung si Pitung Roblong, kampung budaya, kampung silat. Terus kampungnya pusat terbesar kembang se-ASEAN tuh Roblong tuh asetnya tuh ya. Luar biasa Luas di berarti sini. ya? Iya. Bukannya Pitung yang saya tahu itu banyak, Bay. Bukan satu orang doang atau 2 orang doang tuh. Nah itu dia akhirnya jadi kita kan dikaburkan sama orang-orang yang tadinya harusnya dia mau bikin buku tuh datang dulu ke Roblong. Oh, Jadi jangan langsung bikin buku Pituan Pitulung. Pitung bukan 1 tapi 7 orang. Kelompok Oh. dasarnya dari mana, penelitiannya seperti apa kan gitu. Sementara di sini warga Roblong khususnya baik dari ulamanya, kiainya dan tokoh masyarakat cuman bilang Pitung 1. oh berarti yang 7 itu ngarang. Iya, mungkin ngarang dia, saya nggak tahu kepentingannya bagaimana. Yang jelas di Roblong pasti mengatakan Pitung itu 1. Terus untuk kuburan Pitung tuh emang ada di Roblong, Mbak? Nah. Atau gimana tuh, Mbak? Itu kan di Telkom itu dulu tempat tinggalnya Pitung tuh. Oh, Telkom nih jalan apa ya? Telkom. Jalan apa namanya? Masuknya sih masih jalan Kebayoran Lama. Iya dekat Pal 7 ya. Iya. Dan sekarang Jalan Bang Pitung. Jalan Bang Nah, Pitung. Iya. Itu dulu tempatnya tinggalnya Pitung di situ katanya. Dia nanam bayam, nanam kangkung, itu petani. Oh. Nah kemudian Telkom udah beli tuh, depannya di semacam diwakafin tuh, ada dihibain apa diwakafin tuh. Diwakafin. Ada tanah yang di dalamnya ada makam. Oh. Nah inilah yang dipercayakan sebagian orang, salah satu bagian anggota tubuhnya Pitung dimakamkan di situ. Oh, jadi Pitung dipisah-pisah gitu, Pak? Ceritanya begitu, saya nggak ngalamin. Iya kan gitu. Apa dipisah-pisah atau tidak, tapi itu faktanya setiap malam Jumat itu banyak yang ziarah ke situ. Sapam tuh tanya tuh saksi. Oh, dari mana aja tuh? Dari mana aja, dan dia percayakan itu makam. Itu emang meninggalnya tahun berapa tuh, Pak? Pitung itu. Kalau meninggal sih masih tahun 18-an ya. Wow. Karena dia kan adanya di tahun 18-an. Jadi yang perlu digarisbawahi sekarang catatannya, pertama si Pitung orang Roblong itu udah harga mati. Nggak ada lagi orang lagi mengklaim itu Depok, ya Tangerang ini. 1 ya si Pitung Roblong. Kedua, Pitung bukan perampok. Nah ini perlu digarisbawahi. Oh iya, banyak tuh yang kan Iya. sekarang ngelihat sosmed atau gimana, Pitung itu dulunya ngerampok. Katanya kan begitu. Ini gue ceritain nih. Iya. Pitung tuh bukan ngerampok nih, gue kasih contoh. Nah, Orang rakyat susah, nah, ya tertindas. nah. Diambil gituan lu tuh, apa namanya, Hartanya, sawah lu, iya. harta lu, dipaksa. Tanda ya. Nah di kampung Roblong ada jagoan namanya Bang Pitung yang berani melawan penindasan, membela rakyat kecil. Andai kata gue Bang Pitung ketemu lu, lo mau ngapain? Saya minta tolong. Nah, Oh. pinter nih baru nih. Iya. Ya, gue bilang sih ya. Kan berarti minta tolong, ya kan? Iya. Minta tolong, Bang Pitung tolongin, bangga gue dihabisin, harta gue diambil, sama kaki tangannya Belanda. Kita Belanda. Berarti gue kan bagaimana supaya mengembalikan banda lu yang diambil dan harta lu yang diambil kan gitu. Maka Pitung bertindaklah dengan tegas, diambil lagi. Oh, diambil lagi, Iya. dibalikin lagi. Dia diambil lagi yang tadi dia boleh ngerampok dari rakyat kecil. Iya. Diambil, terus dikembalikan lagi ke orangnya. Yang dirampok. Apa itu yang namanya perampok? Bukan sih, Bang. Nah itu kayak begitu. Nah Ya, tapi kan kebanyakan orang pada ngira Pitung itu ngerampok segala macam. itu Belanda punya politik. Oh. Tahu politik Belanda apaan? Oh, di Belanda apa namanya? Nah itu dia ini, adu domba. Oh. Bagaimana Fitnah rakyat ya? diprovokasi, diajak-ajokin supaya benci sama jagoan yang Oh. namanya Bang Pitung. Bang Pitung tuh tukang ngerampok, tahu tuh, difitnah begitu. Sampai sekarang kan model polanya dipakai nih, Oke. fitnah kiai, ulama dan segala macam itu. Gaya-gaya zaman Belanda kayak gitu tuh supaya rakyat membenci Pitung, dibilang ngerampok. Belum lagi ada rekayasa yang mengatasnamakan Pitung di ngerampok. Nah itu akhirnya kan bagaimana rakyat membenci dan dia target untuk penangkapan. Jadi jelas tuh, Pitung orang Roblong, Pitung bukan perampok, tapi mengambil hasil rampokan yang dirampok dari rakyat kecil. Berarti dibagi-bagi lagi tuh, Bay. Lah iya, jadi itu bukan perampok, itu perlu garis bawahi. Dia orang yang
santun, dia orang yang punya keberanian, ilmu bela dirinya cakep. Terus Pak, kan menurut legenda-legenda apa yang saya tahu ya, Pitung itu kan matinya nih kayak semacam malam apaan gitu, terusnya pakai telur segala macam, ditembak segala macam. Itu benar atau gimana Pak ceritanya? Ya Allah alam kan gini, matinya itu para saksi mati yang ketika Pitung mati udah mereka gak ada. Ya mungkin kita sepakat kali ya kalau matinya ditembak entah itu masa tua atau alam kan bahasanya gini. Kalau dalam sebuah kemasan film sama seperti kita masak supaya enak pakai apa? Ya, pakai bumbu, pakai segala macam. Oh, intinya bumbu. Bagaimana kemasan film ini supaya bumbunya enak? Pitung bisa ngilang, ya kan gitu supaya bumbunya. Pitung berubah jadi ayam, ya kan? Kalau jadi spaghetti lu makan, ya kan? Gitu. Ini jadi ini bagian dari bumbu-bumbu. Mungkin pitung bisa hilang, tapi bagaimana proses bisa hilangnya kan kagak ada yang tahu. Mungkin dia bisa berubah dirinya sebagai apa gitu hewan, tapi hewan apa gitu juga gak tahu. Jadi itulah yang digambarkan menjadi bagian bumbu-bumbu sebuah produksi film sehingga menarik begitu Bang. Oke Pak, itu pengen tahu Pak, nama Jalan Bang Pitung tuh direncanain emang udah lama atau gimana itu Pak? Dari kapan? Udah lama, itu emang kepengenan kita. Di saat orang pengen tahu si Pitung katanya orang Roblong, tandanya apa sih? Tandanya maksudnya? Gue jagoan nih, udah terkenal. Namanya Bang Pitung dah. Gue pengen ke Roblong, kok ciri khas tanda-tanda adanya dulu pernah Bang Pitung lahir di sini kok nggak ada? Oh, jadi biar ada itu makanya dia bikin nama Jalan Bang Paling Pitung. kagak itu. Kalau dulu kan orang mau cari di mana sih rumah Bang Pitung, udah jadi Telkom, berarti udah nggak ada tanda. Kecuali ada rumah kebaya di situ, rumah Betawi dulu. Atau ada mungkin tempat ngangon kambingnya, udah kagak ada. Nah, bagaimana nih kita sebagai anak Roblong memberikan kontribusi? Kontribusi terlalu keren ya, memberikan apa ya? Mengasih tahu kali ya. Ngasih tahu ya, sesuatu yang manfaat. Sebagai anak Roblong, rasa syukur dan berterima kasihnya, apa yang bisa kita buat kepada Kong Pitung, seorang pejuang rakyat Betawi? Yaitu salah satunya ada Jalan Pitung kita perjuangin puluhan tahun nih lama. Juga ada ulama besarnya juga. Terus sebagai bentuk juga perwujudan kecintaan kita kepada Pitung, memberikan kontribusi yang baik, ada juga Sanggar Si Pitung. Oh, di dalamnya juga ada Sanggar Si Pitung? Ada. Nah, di dalam Sanggar Si Pitung, karena ini cerita zamannya dulu Pitung ada Belanda, ada company, jadi di dalamnya juga ada company. Ada company juga? Lu termasuk company-nya, gue Pitungnya. Langsung gak paham aja gue jelasin. Iya kan, dalam Pitung tuh ada company, ada pas. Ini lu opas-opasnya, paham ya? Udah gue gak usah panjang-panjangin. Iya. Parlenong kali itu ya? Iya, kira-kira begitu. Jadi kita munculin, ini loh, Kong, saya dirikan Sanggar Si Pitung, saya tunjukin dengan sesuatu kegiatan yang positif. Jadi meninggalnya dia ada nama Sanggar Si Pitung yang memberikan kontribusi yang manfaat yang positif. Kenapa Sanggar Si Pitung namanya nggak Sanggar Mat Hitam misalnya, nggak ada Sanggar GI? Nah itu tadi Mungkin karena bukti kecintaan saya. Si Pitung seorang pejuang, nih loh Kong, saya akan namain Sanggar Si Pitung. Satu itu. Kedua, konsep ikhlas saya ambil. Pitung berjuang ikhlas tanpa pamrih. Gue belain orang nggak pakai minta duit, nggak ada apa-apa emeng-emeng di belakangnya. Ya Allah, ikhlasnya itu saya coba terapin ikhlas di Sanggar. Ya Allah, di Sanggar saya pengen diriin Sanggar Si Pitung. Nanti yang latihan silat, yang ngaji, latihan hadron, narik, semuanya gratis. Sama ikhlasnya, beda konsep perjuangannya. Saya di budaya, dia di perjuangan melawan Belanda. Begitu. itu untuk si Sila Pitung sampai sekarang masih ada, Pak? Ada Masih dari keluarganya ya tadi mungkin ya. Pengertian keluarga begini nih kalau di Betawi, jangan diartikan yang terlalu apa ya, baku. Baku dalam konteks bahasa Indonesia. Yang namanya keluarga, bapak, emak, punya anak, itu dibilang keluarga. Pernah ente denger nggak, ini masih keturunan kiai, padahal masih darah-darahnya doang. Masih keturunan jagoan, masih darah-darahnya doang.
begitu juga yang dibilang ini masih keturunan Pitung nih, bukan berarti emak bapak punya anak, masih sanak familinya Masih ada. darahnya masih di sini. Iya, sanak familinya ada, masih titisannya tuh ada. Itu maksudnya makna keluarga begitu, keluarganya masih keluarga Pitung nih, bukan berarti anak Pitung, bukan. Iya, Gitu. masih keturunan ngalir. Iya, sampai masih situ. ada darah-darahnya dah. Sampai kan ada, ya kita nggak sebut ya, habaib kita juga yang masih ada titisan Pitung. Nanti ente tahu sendiri. Oh, iya Kan saya gitu. tahu, Pak. Yang dijolimi, Pak. Iya. Terus, Pak, bikin jalanan pergantian nama gini disupport gak sih, Pak, sama Pemprov atau pemerintah atau gimana Ya gitu? kan ini kan program pemerintah, SK-nya udah jelas. Kan tadi didukung oleh banyak ormas ya. Ormas. Ada Ormas Jawara Betawi Pitung. Ketuanya langsung Presiden Jawara Betawi Pitung Ustadz Haji Fauji Sidik. Nah, ada Ormas Porkabi, Porkabi. ketua umumnya Bang Iksan. Ada perwakilan dari Bang Japar, ada juga dari Kampung Silat, ada Bang Adi itu dari wakilnya datang. Ada juga dari perguruan silat S3, S3. Guru Manap. Ada Percira, perguruan Cingkrik Roblong. Ada juga dari Sanggaris Pitung. Ada dari tokoh agamanya Kiai Haji Ahmad Ziyad. Ada masih keturunan Syekh Abdul Karim cucunya, itu tadi Ustadz Rifki. Jadi ini semua mendukung itu. Kapan lagi gitu ya? Mumpung ada orang yang memberikan peluang dengan mudah dan kesempatan dan memberikan penghargaan, bentuk penghargaan kepada seorang pejuang agama dan pejuang di era penjajahan itu, seorang jagoan. Gitu. Jadi udah didukung sama semuanya. Dukung. Sama gubernur juga semua. Apa lagi? Iya, karena itu memang resminya dari dia sana. Ya, buat para penonton itu tadi udah dari keterangan Haji Bang Bahtiar sekaligus warga asli dari Roblong. Tadi udah kasih tahu asal mulanya Bang Pitung, bisa nama jalan Bang Pitung bagaimana. Itu tadi udah dikasih tahu sama Baba. Pokoknya buat para penonton terus telusuri perjalanan gue di ADAP Bang, di channel ADAP Bang. Jangan kemana-mana, tetap saksiin. Pokoknya terima kasih banyak buat semuanya dan supportnya. Kritik dan saran dan komentar yang baik-baik boleh di bawah ya. Mbak, ada gak bahas sedikit pantun Mbak buat khususnya buat orang Betawi Roblong nih? Siap, Di baik. sekitar semuanya biar kedepannya tuh Betawi makin maju, makin berkembang. Insya Allah. Jalan-jalan ke Pondok Betung. Mantap, Jangan lupa ke Kampung Setu. cakep. Alhamdulillah setelah pemasangan Jalan Bang Pitung, Nah. insya Allah Betawi Roblong menjadi satu. Waduh, Mbak saya balas pantunnya nih Mbak. Yeah, Ke Bekasi makan soto kagak bayar. cakep. Nah, ketemu Bang Edi, ketemu Mpok Lala. Ponakan lu tuh. Ya, cakep. Pokoknya terima kasih buat Bang Bahtiar. Semoga tadi omongan menjadi doa. Amin. Gitu maksud saya. Gitu.